Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Failer Rasidi, NPN 2004290116. Saya dari kelas Agroteknologi A1 Pagi ingin memberikan sedikit video atau cuplikan sederhana yang saya buat mengenai budidaya tanaman karet. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya karet juga merupakan salah satu populasi tanaman yang terbesar di Indonesia mungkin setelah sawit. Karena apa? Karet juga merupakan salah satu komoditi tanaman penyumbang devisa yang juga besar. Nah, jadi tanaman karet merupakan tanaman yang menghasilkan getah. Jadi untuk menghasilkan getah karet yang baik dan maksimal dengan kualitas tinggi, tanaman karet juga perlu tentu dikembangkan dengan cara budidaya yang baik dan tepat. Jadi seperti apa sih budidaya untuk karet itu sendiri? Nah, jadi ketika kita untuk membudidayakan tanaman karet itu sendiri, hal yang paling mendasar kita ketahui itu apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita harus memahami syarat tumbuh pada tanaman karet itu sendiri. Nah, jadi pada teknik budidaya karet akan tumbuh dengan baik jika beberapa syarat paling mendasar itu kita penuhi. Jadi lahan juga akan kita tanami karet sebaiknya berada di wilayah dengan temperatur udara rata-rata sekitar 24 sampai derajat Celcius. Seperti itu. Jadi untuk curah hujannya juga kita rata-ratakan sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 mm per tahunnya. Nah, jadi kondisi tanah yang diinginkan oleh tanaman karet itu sendiri juga kita perlu ketahui bahwasannya tanah dengan tingkat kesuburan tinggi juga mempengaruhi produktivitas atau laju pertumbuhan pada tanaman karet itu sendiri. Langkah selanjutnya kita dalam budidaya tanaman karet itu sendiri, kita melakukan pembibitan terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa pembibitan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan bibit karet dengan sifat unggul. Nah, jadi pembibitan karet bisa dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama merupakan tahap persemaian perkecambahan. Jadi jika sudah siap untuk melakukan persiapan pada bedengan yang akan ditanami untuk persemaian tanaman karet itu sendiri, perlakuan selanjutnya dapat kita lakukan. Contohnya kita melakukan pemupukan yang kita lakukan selama 3 bulan sekali dengan pupuk makro. Nah, jadi juga kita lakukan dengan penyiraman pada persemaian tanaman karet itu sendiri. Selanjutnya dalam kita membudidayakan tanaman karet, hal yang selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita melakukan pengolahan tanah. Proses budidaya karet selanjutnya yang akan harus dilakukan adalah mengolah tanah itu sendiri pada tanaman karet sebelum bibit karet siap ditanam nantinya. Nah, jadi tanah yang dibersihkan dari pohon besar dengan penebangan dan alang-alang dengan menggunakan herbisida. Jadi sisa penyakit perlu pula dibasmi. Nah, jadi dengan menggunakan fungisida pastinya. Teras juga perlu dibuat pada tanah dengan kemiringan di atas 10. Langkah selanjutnya dalam kita membudidayakan juga tanaman karet itu sendiri, kita melakukan selanjutnya penanaman dan penyulaman karet. Waktu yang tepat untuk budidaya karet sebenarnya juga kita tentukan berdasarkan musim penghujan sehingga intensitas penyiraman bisa dikurangi gitu kan. Jadi bibit yang sudah siap ditanam adalah bibit yang mempunyai payung daun terakhir yang sudah tua. Kantong polybag harus dibuka sebelum kita memindahkan bibit dan diletakkan di lahan utama. Di bagian tengah lubang ditanam dan ditimbun dengan tanah setiap 1-2 minggu. Pemeriksaan bibit juga dilakukan sangat perlu dan penting dilakukan sehingga bibit yang mati bisa segera diganti untuk mempertahankan populasi pada tanaman karet nanti. Selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan tanaman karet itu sendiri. Jadi langkah pertama dalam perawatan awal harus dilakukan pada tanaman karet itu sendiri adalah dengan membuang tunas palsu dan tunas cabang sebelum tunas berkayu. Selain cara pemeliharaan tersebut, percabangan tanaman juga perlu dibentuk dan dirangsang dengan cara penyanggulan, pengikatan batang dan pemotongan ujung pada batang. Juga ada pemotongan ujung tunas, pengguguran daun maupun penggeratan pada batang. Penyanggulan ini merupakan cara yang paling direkomendasikan dalam membudidayakan tanaman karet itu sendiri. Langkah selanjutnya seperti biasa dalam kita membudidayakan suatu tanaman, kita melakukan pengendalian hama, pengendalian gulma. Nah, jadi di sini biasanya gulma yang terdapat pada tanaman karet itu biasanya alang-alang ya. Jadi itu juga menghambat produktivitas atau laju perkembangan atau pertumbuhan tanaman karet itu sendiri. Nah, jadi untuk penyakit dan hama yang menyerang pada tanaman karet itu sendiri banyak, mulai dari jenis hama yang mamalia, hama serangga. Jadi itu juga kita perlu berantas guna untuk senantiasa menjaga produktivitas pada tanaman karet itu sendiri. Selanjutnya perlu kita lakukan dalam membudidayakan tanaman karet itu sendiri, kita perlu melakukan pemupukan. Karena apa? Pemupukan merupakan faktor yang sangat penting, perlakuan yang sangat penting ketika kita membudidayakan suatu tanaman. Jadi pada karet ini pemupukan bertujuan untuk mempercepat
pertumbuhan dan mempercepat karet itu akan menjadi matang seperti itu. Jadi pemupukan perlu dilakukan pergantian musim penghujan ke musim kemarau. Merupakan saat yang paling tepat untuk memberikan pupuk yang berupa pupuk urea atau pupuk KCL atau yang lainnya. Dengan perbandingan dan frekuensi yang sesuai dengan umur pohon karet itu sendiri. Nah, fase yang terakhir kita masuki masa pemanenan. Nah, jadi ketika kita membudidayakan tanaman karet, sebenarnya untuk masa pemanenan atau fase pemanenan itu tidak ada dan diganti dengan fase penyadapan. Jadi pada tanaman karet itu sendiri mulai disadap sekitar umur 5 tahun di awal. Nah, jadi untuk masa penyadapan bisa dilakukan selama 25 sampai 30 tahun lamanya untuk tanaman karet itu sendiri. Jadi pada fase penyadapan kita mengambil getahnya dan kita kumpulkan. Dan untuk tanaman karet itu sendiri, tanaman karet bisa menghasilkan getah karet sebanyak 200 liter kurang lebih selama masa tumbuh tanaman karet itu sendiri. Jadi sekian dari saya Ahmad Fadil Rasidi, NPM 20042900016 dari kelas Agroteknologi A1 Pagi. Di sini jika ada terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terdapat salah penyampaian juga saya mohon maaf. Saya tutup saja, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.